Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Bait tersebut adalah kutipan dari Gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Makna selengkapnya adalah, jika mau tahu tentang sifat asli seseorang, dapat dilihat dari tingkah lakunya serta dari cara bertutur bahasa. Masyarakat Melayu tidak mengenal pembagian kasta, tapi masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi sopan santun antara manusia, terutama dalam tutur sapa dan bahasa. Salah satu cara untuk menilai tutur bahasa dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang menyapa keluarganya. Pengaruh budaya modern telah mengikis banyak bentuk tutur sapa dalam bahasa Melayu. Misalnya, sapaan om dan tante bagi saudara kandung ayah dan ibu disamakan dengan sapaan kepada sahabat ayah dan ibu, hingga tidak diketahui manakah yang keluarga, mana pula yang tidak. Melalui tutur sapa yang baik akan diketahui bagaimana bentuk hubungan keluarga seseorang, sehingga dapat ditentukan sikap apa yang patut diambil. Misalkan saja sapaan Pak Lung menandakan bahwa yang bersangkutan adalah saudara kandung laki-laki yang paling tua dari ayah. Sedangkan sapaan Mama menandakan bahwa yang bersangkutan adalah saudara kandung laki-laki dari pihak ibu. Pada dasarnya, sapaan kepada saudara ayah yang laki-laki adalah bapak dan yang perempuan disapa ibu. Sedangkan kepada saudara laki-laki ibu disapa mama dan kepada saudara perempuan ibu disapa mak. Adapun tutur sapa dalam keluarga Melayu dapat dilihat di bagian di bawah ini. Selain tutur sapa kepada keluarga, kita harus juga santun bertutur kata kepada orang lain, meskipun orang itu tidak ada hubungan keluarga atau kerabat dengan kita. Karena tutur sapa yang baik dapat menjadi penilaian apakah kita termasuk orang yang santun atau tidak. Nah, bagaimana masyarakat Melayu bertutur sapa kepada orang lain? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Tutur sapa menurut usia. Ada 3 cara bertutur sapa menurut budaya Melayu, yaitu bahasa mendaki, bahasa mendatar, dan bahasa menurun. Ketiga gaya bahasa ini digunakan dalam sapaan dan pembicaraan masyarakat Melayu. Kita mulai dari bahasa mendaki. Adalah cara bertutur sapa dan bahasa kepada orang yang lebih tua usianya atau yang lebih tinggi kedudukan daripada kita. Misalnya, jika laki-laki kita panggil abang atau perempuan panggil kakak. Adalah sapaan kepada orang yang berusia 1 tahun di atas kita atau lebih. Kemudian bapak, wak, atau ibu, makcik adalah sapaan kepada sahabat ayah, bunda, atau kepada orang yang berusia sama dengan ayah bunda. Atu, aki, atau kalau perempuan wan atau yai adalah sapaan kepada sahabat atu atau kepada orang yang berusia sama dengan atu. Yang kedua, bahasa mendatar adalah cara bertutur sapa dan bahasa kepada orang sebaya atau orang yang berkedudukan sama dengan kita. Misalnya, abang atau kakak adalah sapaan tanda hormat karena belum kenal nama orangnya. Kemudian sedau, sedai, atau sedaru, sedari adalah sapaan kepada sahabat karib atau teman yang sudah sangat akrab. Tuan atau puan adalah sapaan kepada halayak umum yang dipandang setara kedudukannya dengan kita. Nama senamu adalah sapaan pada orang yang sebaya yang bernama sama. Misalnya, Budi Satria menyapa nama pada Budi Febri.
Selanjutnya yang ketiga adalah bahasa menurun. Adalah cara bertutur sapa dan bahasa kepada orang yang lebih muda usianya atau yang berkedudukan di bawah kita. Misalnya sapaan abang atau kakak adalah sapaan kepada seseorang yang memiliki adik. Tujuannya untuk mengajari adik dalam menyapa. Menyebut nama sapaan kepada seseorang dengan menyebut nama pendeknya. Kemudian sapaan di, nak, cucu, cicit. Sapaan kepada seseorang yang dipandang sebaya dengan anggota keluarga kita. Selanjutnya adalah tutur sapa menurut status. Terdapat 3 gaya bertutur sapa menurut status, yaitu menurut ketokohan, menurut pekerjaan, kemudian menurut tanda hormat atau penghargaan. Kita bahas yang pertama, yaitu sapaan menurut status ketokohan. Misalnya datuk jika laki-laki, datin jika perempuan adalah sapaan kepada tokoh adat. Buya atau umi adalah sapaan kepada tokoh agama yang memimpin sekolah atau madrasah. Ustaz atau ustazah adalah sapaan kepada guru agama. Khalifah atau tuan guru adalah sapaan kepada tokoh agama yang mengajarkan suluk. Lobai atau lebay adalah sapaan kepada tokoh agama yang telah belajar serta mampu memimpin doa. Kemudian yang kedua, sapaan menurut pekerjaan. Misalnya, kalau laki-laki pekerjaannya sebagai guru, maka disapa Pak Guru, atau perempuan Bu Guru adalah sapaan kepada orang yang bekerja sebagai guru. Kemudian ustaz, ustazah adalah sapaan kepada guru agama. Bidan adalah sapaan kepada bidan yang membantu kelahiran bayi. Kemudian Pak Mantri, Bu Mantri adalah sapaan pada tenaga medis di desa-desa. Tuk Bomoh atau Nik Bomoh adalah sapaan kepada pengobat penyakit secara tradisional. Kemudian sapaan selanjutnya adalah Tuan Kadi. Adalah sapaan kepada tokoh agama yang mengurusi pernikahan. Pak Penghulu, sapaan kepada pemimpin desa atau kampung. Pak Wali atau Bu Wali adalah sapaan kepada pemimpin kota atau pemimpin desa dan kampung. Selanjutnya sapaan sebagai tanda hormat. Yang pertama yaitu tuan, puan adalah sapaan kepada orang terhormat yang belum dikenal. Ci, enci, sapaan kepada orang terhormat yang sudah dikenal, sangat akrab. Kemudian tentuan, tuan-tuan, pempuan, puan-puan adalah sapaan tanda hormat pada halayak ramai. Adik, adik, anak, nak adalah sapaan tanda hormat pada orang yang patut disapa sesuai umurnya. Ananda sebaiknya sebelum menyapa seseorang yang belum kita kenal, baiknya tanyakan dulu pada yang lain apa sapaan terhadap orang yang dimaksud, karena apabila salah sapa atau salah ucap, penilaian orang terhadap kita akan senantiasa buruk. Ananda, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.